warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dimanapun anda berada, para pendengar setia radio online Palopo Mengaji, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang dicurahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Nikmat dan karunia yang begitu banyak. Yang nikmat dan karunia tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa-apa yang menimpa kita berupa musibah, bencana dan yang semisalnya. Namun terkadang manusia hanya bisa melihat adanya bencana dan musibah, termasuk pandemi COVID-19 yang saat ini masih merebak di seantero dunia. Bahkan data terakhir menunjukkan terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Dan ini yang kadang membuat manusia, secara khusus kaum muslimin, itu hanya melihat dari sisi itu dan kemudian melupakan sisi yang lain, yaitu sisi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang selama dia hidup, sejak dalam kandungan ibunya sampai dengan detik ini, ia senantiasa diliputi nikmat dan karunia Allah. Dan dibandingkan dengan kesusahan atau kesulitan yang dialaminya disebabkan adanya aturan PSBB ataupun physical distancing dan yang semisalnya, sehingga membuatnya tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, dan itu berimbas kepada pemasukan dan pendapatannya. Kadang kita mendengarkan keluhan yang tidak ada ujungnya. Namun seorang muslim dan muslimah itu hendaknya memahami bahwasanya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih banyak dibandingkan apa-apa yang menimpanya saat ini. Maka bersyukurlah kepada Allah, baik dengan lisan kita, dengan hati kita, dan juga dengan anggota tubuh kita. Dan kembali di kesempatan petang hari ini melanjutkan kajian rambu-rambu bagi penuntut ilmu. Kita masih di bab yang kedua di pasal yang pertama, yaitu terkait dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah masuk di bab adab yang ketiga, yaitu adab yang keempat, yaitu berlapang dada pada persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan atau berbeda. Dan sebelum kita menutup pertemuan yang lalu, kita menyebutkan apa yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yakni di halaman 31, sesuai dengan halaman yang ada pada kitab yang saya pegang, yaitu terkait dengan perbedaan pandangan atau perbedaan pemahaman, sehingga menghasilkan perbedaan persepsi dan perbedaan pendapat. Dan ini terkait dengan masalah fikih. Yaitu
mana yang lebih kuat, mana yang lebih sesuai dengan sunnah. Ya, ketika seseorang melaksanakan salat lalu bangkit dari ruku, apakah ia irsal, yakni mengulurkan tangannya kanan dan kiri, ataukah dia kembali bersedekap seperti sebelumnya. Nah, dia kembali bersedekap seperti sebelumnya. Dan sudah disebutkan tentang penegasan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwasanya masalah ini masalah yang lapang, tidak perlu kita mempersempit di dalamnya. Dan siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang melaksanakan sholat, apakah ia kembali bersedekap atau melakukan irsal, semua para ulama sepakat sholatnya sah. Nah, tapi kata Syekh Utsaimin, walakin ma hiya sunnatu, walakin ma hiya sunnah inda tahriri hadhil mas'alah. Tetapi kalau kita ingin melihat atau menguatkan di antara dua pendapat ini, mana yang lebih mendekati sunnah atau mana yang lebih mencocoki sunnah, fal jawabu, maka jawabannya kata beliau, as-sunnatu an tad'a yadaka al-yumna 'ala al-yusra idza rafa'ta min ar-ruku' kama tada'aha idza kunta qa'iman. Nah, yang lebih sesuai dengan sunnah adalah engkau meletakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu ketika engkau bangkit dari ruku', yakni i'tidal. Sebagaimana itu juga engkau lakukan ketika engkau berdiri, yakni di awal sholat, bersedekap. Ini yang dikuatkan oleh siapa? Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Wad dalilu, adapun dalilnya, rawahul Bukhari, apa yang diriwayatkan dari Imam Abu Abdullah Al-Bukhari, an Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau berkata, kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna ala zira'ihi al-yusra fi sholati. Adalah manusia diperintah, yaitu hendaknya seseorang itu meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya di dalam sholat. Nah, ini dalil yang beliau sebutkan untuk menguatkan afwan yang dijadikan landasan atau hujjah bahwasanya dari dalil ini, dari hadits ini menunjukkan bahwasanya kembali bersedekap itulah yang lebih mencocoki sunnah. 6. Faltanzur hal yuridu bidzalika fi hali sujudi aw yuridu bidzalika fi hali ruku'i aw yuridu bidzalika fi hali al-qu'ud. Maka silahkan dilihat apakah yang dimaksudkan oleh hadis tersebut yang kita bacakan tadi? Apakah itu dilakukan, yakni kembali bersedekap, itu dilakukan pada kondisi sujud, ataukah di kondisi ruku, ataukah di kondisi duduk? Nah, la, kata beliau tidak. Bal yuridu bidzalika fi halatil qiyam
Wa dzalika yashmilul qiyam qabla ruku' wal qiyamu ba'da ruku'. Iya. Yang diinginkan dari hadis tersebut, yang dimaksudkan dari hadis tadi, hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Bukhari, tentunya itu pada kondisi berdiri. Iya kan? Karena nasu yu'marun. Iya, manusia diperintah ayyadha ar-rajulu yadahu al-yumna. Iya, meletakkan, iya, seseorang itu meletakkan tangan kanannya ala zira'ihi al-yusra fi shalah, dalam salat. Iya, hadisnya umum. Iya. Nah, dan itu pada kondisi berdiri. Nah, wa dzalika yashmilul qiyam qabla ruku' wal qiyamu ba'da ruku'. Karena hadisnya umum, maka ini mencakup semua berdiri di dalam salat. Ya, dan berdiri di dalam salat tentunya kapan? Sebelum ruku' itu ada. Iya kan? Iya. Nah, ketika selesai takbiratul ihram, itu kan bersedekap. Ya. Lalu ketika bangkit dari ruku', i'tidal, itu berdiri juga namanya. Ya. Karena hadisnya umum, maka mencakup semua berdiri dalam salat. Nah, mencakup semua berdiri dalam salat. Nah, fayajibu alla na'khudha min hadzal khilaf bainal ulama'i sababan lisyiqaqi wan niza'. Ya. Nah, sebelum lanjut ini, ya, tentunya ya ini karena ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Dan di antara para ulama yang tegas bahwasanya itu irsal adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, beliau menyebutkan sejumlah argumen, ya, untuk menguatkan pendapat beliau, ya, termasuk di antaranya yang menguatkan juga bahwasanya itu irsal dan bukan sedekap adalah asalnya yang namanya ibadah itu tauqifiyah. Ya. Tidak kita lakukan kalau ada dalil, kecuali ada dalil. Ada dalil yang memerintahkan, baru kita lakukan. Tidak ada, tidak perlu. Nah, tidak ada dalil yang tegas yang memerintahkan setelah ruku' itu kembali bersedekap. Tidak ada. Ya. Nah, bisa dipahami perbedaannya? Ya. Nah, bahkan beliau dengan tegas, ya, bahwasanya seorang yang bersedekap itu setelah dia bangkit dari ruku' ini termasuk melakukan sesuatu yang mengada-ada, yang muhdas. Nah, keras perselisihan masalah itu. Maksudnya, masing-masing di antara para ulama yang kita sebutkan tadi mengeluarkan hujahnya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersamaan dengan itu, para ulama ini, ya, tidak ada yang kita dengarkan mereka adu jotos, ya, mereka adu panco, ya, mengerahkan pengikutnya untuk menyerang pengikut ulama yang lain dan seterusnya. Tidak ada. Ya. Nah, maka beliau katakan fayajibu alla na'khudhu min hadzal khilaf bainal ulama'i sababan lisyiqaqi wan niza'. Ya. Maka wajib untuk kita semua, untuk penuntut ilmu, jangan dia menjadikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini sebagai alasan untuk cekcok dan berselisih. Ya. Li'annana kullana nuridul haqq. Iya. Sebab kenapa? Kita semua ini menginginkan kebenaran. Para ulama itu juga menginginkan kebenaran. Wa kulluna fa'ala ma addahu ijtihadihi ilai. Dan semua dari kita itu melakukan apa yang menjadi konsekuensi dari ijtihadnya. Famadama hakadha fa innahu la yajuzu an nattakhidha min dzalika sababan lil adawati wat tafarruqi baina ahli ilmi. Maka kalau kondisinya demikian, ya,
kondisinya memang demikian, tidak boleh, ya, tidak boleh itu dijadikan alasan untuk bermusuhan dan berpecah belah di antara para penuntut ilmu. Nah, li'anna al-ulama'a lam yazalu yakhtalifu hatta fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab para ulama ini itu senantiasa mereka berbeda, ya. Nah, senantiasa mereka berbeda pendapat bahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ya. Bahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nah, kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masyhur, ya. Iya. Masyhur perbedaan-perbedaan pendapat yang nampak, ya, bagi siapapun yang membaca, ya, sirahnya para sahabat Rasulullah dan seterusnya, ya. Mereka di antara para sahabat itu kadang di dalam memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda. Ya. Berbeda mereka memahami. Ya. Tetapi perbedaan tersebut tidak membuat mereka berselisih, gontok-gontokan dan seterusnya. Ya. Berbeda halnya dengan kita di zaman ini. Mungkin di zaman sebelumnya dan mudah-mudahan tidak berlanjut di zaman yang akan datang. Ya. Sedikit berbeda, saling bermusuhan, ya. Sedikit berbeda itu kemudian mengeluarkan fatwa, mentabdi, mentafsik, ya, membid'ahkan, ya. Nah, menganggap fasik, ya. Menganggap fasik, ya, lawannya, ya. Seperti misalnya ketika terjadi perbedaan di dalam memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalliyanna ahadun illa fi Bani Quraidah." Jangan seorang pun itu melaksanakan, ya, waktu itu konteksnya salat asar. La yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun antara kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraidah, ya, perkampungan Yahudi yang hendak diserang. Padahal para sahabat itu baru selesai berjihad. Nabi perintahkan keluar lagi berjihad. Dan langsung keluar, ya. Jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Semuanya berangkat. Apa yang terjadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Di tengah perjalanan masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Nah, ketika masuk waktu asar ketiga itu terbagi menjadi dua pendapat di kalangan sahabat. Sebahagian sahabat mengatakan, iya, makna ucapan Nabi, la yusalliyanna ahadun illa yusalliyanna ahadumul asrah illa fi Bani Quraidah, atau kama qala Nabi. Itu maksudnya kita bersegera ke sana, jangan lambat-lambat di jalan. Ya. Nah, dan karena kita lambat, sudah masuk waktu asar, kita salat asar di sini. Nah, sebagian yang lain mengatakan tidak boleh diambil sesuai dengan zahiriyahnya ucapan Nabi. Kita nanti salat asar di sana. Maka sebagian sahabat singgah salat asar, yang lain lanjut. Nah, paham sampai di sini? Ya. Nah, apa yang terjadi jemaah sekalian? Apakah mereka nanti di medan perang baku cambak, baku musuh? Kau itu pendapatmu aneh-aneh. Mereka tetap kompak, walaupun perbedaan memahami haditsnya Nabi. Iya kan? Nah, mereka tetap kompak, tidak ada istilahnya kayak tidak terjadi apa-apa. Kayak seperti tidak terjadi perbedaan pendapat. Nah, nanti setelah pulang mereka menghadap kepada Nabi, tanya Nabi. Iya. Nah, dan Nabi tidak menyalahkan di antara dua penafsiran tersebut. Iya. Nah, tidak menyalahkannya ketika itu.
Nah, ini di kalangan sahabat sendiri demikian. Ya, di kalangan para sahabat terjadi, ya, kadang terjadi perbedaan dalam memahami. Nah, dan itu tidak membuat mereka saling gontok-gontokan, ya, saling mentabdi, mentafsik, mentakfir. Tidak, jemaah sekalian. Ya, sebab apa yang dipermasalahkan itu memang ruang ijtihadnya terbuka. Ya, ruang ijtihadnya terbuka. Nah, kalau ini kita paham, maka insya Allah tidak akan menjadi masalah ketika kita berbeda. Nah, demikian pula sejak ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, ya, di masa kalau saya tidak salah ingat di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat, ya. Nah ini Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau termasuk sahabat yang memiliki pendapat wajib mengqashar ketika safar. Ya, kan kalau mengqashar ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukumnya. Adapun masalah itu disyariatkan sepakat, tidak ada silang pendapat. Mengqashar waktu safar sepakat itu disyariatkan. Tapi yang diperselisihkan hukumnya. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya itu rukhsah, keringanan alias boleh. Ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud termasuk di antara sahabat yang berpendapat wajib mengqashar. Nah, ketika beliau sholat di belakang khalifah, yang khalifah ketika itu tidak mengqashar. Ya. Yang empat tetap empat. Apakah beliau keluar dari barisan? Tidak, jemaah sekalian. Ya, beliau tetap ikut 4 rakaat. Nanti setelahnya ada yang protes kepada beliau. Kenapa kok 4 rakaat padahal Anda berpendapat itu wajib mengqashar? Iya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al-khilafu syarr. Perselisihan itu jelek. Ya, perselisihan itu buruk. Beliau tidak mau berselisih pada perkara yang memang kita masih bisa longgar di situ. Tidak perlu mata geng kalau bahasa di sini. Ya. Nah, ini yang mesti kita pahami dengan baik, khususnya para penuntut ilmu. Ya. Pada persoalan-persoalan yang itu para ulama itu sendiri, ya, itu memberikan peluang yang sangat luas. Tapi bersamaan dengan itu, tidak boleh seseorang itu mencari-cari pendapat yang nyeleneh. Dia mesti melakukan amalan yang dia yakini itu punya dalil, punya hujjah. Dan mungkin apa yang dia amalkan berbeda dengan saudaranya. Ya, selama itu pada perkara yang khilafiyah, ijtihadiyah, ya, Anda mesti berlapang dada. Sudah terjadi di zaman sahabat. Ya. Dan jangan itu juga dijadikan dalil bahwasanya ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku rahmat. Ya. Itu hadis tidak jelas dari mana asalnya. Ya. Nah, kalaupun hadis itu dianggap ada asalnya, maka ya, ini bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang lainnya. Ayat yang memerintahkan kita bersatu. Ya. Nah, ayat yang memerintahkan kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam surah Ali Imran. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan agama Allah, jangan kalian berpecah belah. Ini berpecah belah rahmat, berbeda rahmat. Kan bertolak belakang. Ya. Demikian pula dengan sejumlah hadis Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk bersatu. Nah, hendaknya kita pahami hal tersebut. Ya. Nah, idzan fal wajibu ala talabatil ilmi an yakunu yadan wahidatan wa la yaj'alu mithla hadzal khilaf sababan littaba'uni wattabaghudi. Ya, oleh sebab itu, ya, wajib atas setiap penuntut ilmu untuk bersatu. Ya. Dan jangan menjadikan perbedaan seperti ini itu menjadi alasan atau sebab untuk saling menjauhi dan saling bermusuhan. Ya.
Naam. Bal wajibu idza khalafta sahibaka bimaqtada ad-dalil 'indak wa khalafaka huwa bimaqtada ad-dalil 'indahu an taj'alu anfusakum ala tariqin wahidin wa an tazdada al-mahabbata bainakuma. Bahkan yang wajib, kata beliau, misalnya ketika Anda berbeda berbeda dengan temanmu atau sahabatmu, yang perbedaan itu adalah konsekuensi dari dalil yang Anda pegang, konsekuensi dari dalil yang Anda jadikan sebagai hujjah, dan Anda diselisihi oleh sahabatmu disebabkan itu adalah konsekuensi dari dalil yang dia jadikan pegangan. Maka hendaknya kalian itu berada pada satu jalan, dan hendaklah kalian itu meningkatkan perasaan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Yakni jangan itu dijadikan sarana untuk saling menjauhi dan saling membenci atau bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Walihadza fanahnu nuhibbu wa nuhanni syababana alladhina 'indahumul ana ittijahan qawiyan ila an yuqarrinu al-masaila bid-dalaili wa an yabnu ilmahum ala kitabillahi was sunnati rasulih. Oleh sebab itu kami cinta dan sangat welcome dengan para pemuda kita yang mereka ini punya sudut pandang yang kuat. Nah, agar mereka itu senantiasa menggandengkan setiap permasalahan dengan dalil yang dalil itu punya sisi pendalilan, dan membangun khasanah keilmuan mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Nah, nara anna hadha minal khair wa annahu yubshir bi fati abwabil ilm min manahijihi as-sahihati. Dan kami memandang bahwa ini adalah termasuk di antara kebaikan, dan memberikan berita gembira dengan dibukanya pintu-pintu ilmu dari satu metodologi yang benar. Wala nuridu minhum an yaj'alu dzalika sababan lit-tahazzubi wal baghdha. Dan kami tidak menginginkan dari mereka penuntut ilmu untuk menjadikan perbedaan-perbedaan pendapat tersebut sebagai alasan untuk berkelompok-kelompok, alasan untuk berkubu-kubu, wal baghdha, dan itu membuat mereka saling benci dan bermusuhan. Wa qad qala Allahu li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, mereka berkubu-kubu, bergolongan-golongan, lasta minhum fi syai'. Engkau Muhammad itu berlepas diri dari mereka. Yakni apa yang mereka lakukan itu bukan termasuk di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ayat terdapat dalam surah Al-An'am ayat 159. Falladzina yaj'aluna anfusahum ahzaban yatahazzabuna ilaiha la nuwafiqahum ala dzalik. Maka mereka yang menjadikan perselisihan tersebut pada diri mereka, dan itu membuat mereka berkubu-kubu, berkelompok-kelompok, saling mengunggulkan antara satu kelompok dan kelompok yang lain, kubu yang satu dan kubu yang lainnya, kami tidak setuju.
Ya, kami tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Lianna hisballahi wahid. Sebab golongan Allah itu cuma satu. Wa nara anna ikhtilafa al-fahmi la yujibu ay yatabaghadha an-nas wa yaqa aw yaqa ahaduhum fi ardi akhihi fi. Naam. Dan kami berpendapat bahwasanya perbedaan pemahaman, ya, perbedaan pemahaman, maksudnya satu dalil, ayat atau hadis. Ulama A berbeda dalam memahami itu ayat. Ulama B berbeda dalam memahami itu ayat. Sebuah hadis, ulama A berbeda dalam memahami itu hadis. Ulama B memahami berbeda dengan ulama yang lainnya terhadap itu hadis. Ini perbedaan pemahaman seperti ini, kata beliau, itu tidak boleh membuat kita saling membenci, apalagi sampai menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ya. Nah, seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Perbedaan para sahabat memahami ucapan Nabi. Ya. Nah, apakah mereka saling bermusuhan? Tidak, jamaah. Ya. Nah, tidak sama sekali. Ya. Nah, maka hendaknya kita jeli melihat, khususnya para penuntut ilmu. Iya, perbedaan tersebut dia lingkupnya mana? Apakah itu perbedaan at-tadad, perbedaan yang saling bertolak belakang? Kalau perbedaan at-tadad ini tidak mungkin semuanya benar. Pasti hanya satu yang benar. Seperti perbedaan Syiah dengan Islam, ya. Nah, tidak mungkin dikatakan lapang dada, enggak mungkin. Ya. Kemudian apakah itu masuk dalam cakupan khilaf at-tanawwu, ya, perbedaan keanekaragaman, ya, seperti misalnya tadi, ya, yang contoh yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, termasuk dulu di zaman kita ini baru hijrah, itu masyhur, ya, turun untuk sujud apakah lutut atau tangan. Dulu masyhur sekali itu, ya. Iya. Dan yang sesuai dengan sunnah, apalagi yang hanya membaca buku karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yaitu Sifatus Salatin Nabi, ya, maka pasti akan berpendapat tangan dahulu. Sebab beliau menguatkan hadis, ya, yang hadis itu menyebutkan tangan dahulu kemudian lutut. Ya, sementara para ulama yang lain menyebutkan lutut dahulu kemudian tangan. Ya. Naam. Ini perbedaan tidak perlu kita ribut. Kenapa? Ya, kalau dari sudut pandang hadis atau ilmu hadis, ya, semua hadis yang dijadikan patokan dalil semuanya mengandung masalah. Ya, semuanya mengandung masalah, baik yang duluan tangan maupun yang duluan lutut. Kalau dilihat dari sisi yang mana yang paling lemah, lutut duluan. Ya. Nah, yang paling lemah itu lutut duluan. Nah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu menegaskan, para ulama sepakat, tidak ada silang pendapat. Kalau ada yang sholat, dia dahulukan lututnya, kemudian tangannya, atau sebaliknya, dia dahulukan tangannya atau lututnya, sepakat para ulama sholatnya sah. Ya, salatnya sah. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah mana yang lebih utama. Nah, kalau bicara masalah mana yang lebih utama, tadi kita sudah disebutkan dengan isyarat hadis yang dijadikan dalil oleh tangan dahulu itu bermasalah. Ya, sebagaimana bermasalahnya juga hadis yang mengatakan mesti lutut dahulu. Ya. Nah, dan di antara yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya, permasalahan ini permasalahan yang lapang. Ya. Mana yang dia anggap mudah bagi dia ketika dia melaksanakan sholat, tidak menyulitkan dia. Kalau dia nyaman dan tidak membuat dia kerepotan kalau lutut dahulu. Bukan karena berdasarkan hadis yang bermasalah tadi, bukan. Ya. Atau dia nyaman kalau tangan dahulu, tidak membuat dia fihi masyaqqah,
tidak membuat dia kesulitan atau repot dalam sholat, dia tangan dahulu. Bukan karena berdasarkan hadits yang bermasalah tadi. Tidak. Ya, tetapi semuanya kembali kepada mana yang lebih mudah untuk kita kerjakan. Sebab dalam sholat itu jangan sampai kita ada bentuk-bentuk kesulitan. Ya, sholat itu sendiri kata Nabi, inna fis sholati lasyughlun. Ya, sungguhnya dalam sholat itu kesibukan. Nah, ini tidak usah ribut ya. Si fulan duluan lututnya, duluan tangannya, tidak usah ribut. Nah, jemaah sekalian, ikhwani fid din azinallahu wa iyyakum. Ya, fayajibu ala talabatil ilmi an yakunu ikhwatun hatta wa in ikhtalafu fi ba'd al masail al far'iyyati wa ala kulli wahidin an yad'u al akhar bil hudu' wal munaqashati allati yuradu biha wajha Allah wal wusulu ila al ilmi. Wajib atas setiap penuntut ilmu untuk betul-betul bersaudara. Ya. 6. Walaupun mereka berbeda pendapat pada beberapa persoalan-persoalan cabang. Ya, bukan permasalahan pokok. Ya, bukan persoalan akidah, bukan persoalan manhaj. Ya. Persoalan manhaj itu metodologi dalam beragama. Ya. 6. Ini juga mesti kita pahami. Ya. 6. Kalau perbedaan manhaj, itu tidak toleransi. Ya. 6. Satu membolehkan mengambil pemahaman dari mana saja, yang penting sesuai akal. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Kemudian yang satunya punya metodologi atau manhaj memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, ya, pendahulu yang saleh. Nah, ini yang tepat. Ya. 6. Ya. Atau perbedaan dalam masalah akidah. Ya. 6. Perbedaan dalam masalah akidah. Yang satu mengatakan Allah di langit, yang satu mengatakan Allah itu di hatiku dan di hatimu dan di hatinya. Ya. Nah, makanya harus hati-hati. Nah, ini perbedaan yang perbedaan terkait dengan masalah akidah. Nah, adapun perbedaan terkait dengan masalah cabang, ya, masalah furu'iyah, maka jangan Anda melepas tali ukhuwah, tali persaudaraan dengan saudara Anda. Dan hendaknya, ya, kalau misalnya ada yang hendak diluruskan, ada yang hendak didiskusikan, ada yang hendak diperdebatkan, maka dia panggil saudaranya dengan baik, ya, dengan tenang. Dia berdiskusi, berdebat, dan itu sebelumnya diawali dengan niat yang lurus. Apa niat yang lurus? Ikhlas. Bukan untuk menonjolkan dirinya, ya, bukan untuk kesombongan, bukan untuk menunjukkan bahwasanya fulan itu ilmunya jauh lebih dalam, sedalam lautan, ya. Nah, ya, tapi semata-mata mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Dan tujuan yang kedua adalah untuk sampai kepada ilmu, ya, untuk sampai kepada ilmu. Nah, wa bihadza tahsulu al-ulfa wa yazulu hadza al-'anata wa shiddata allati takunu fi ba'd an-nas. Nah, kalau kita berlaku seperti itu, ya, misalnya ada perbedaan, ada perselisihan, kita panggil baik-baik, kita ajak dengan tenang, ya, berdebat atau berdiskusi dengan penuh keikhlasan dan sama-sama mencari kebenaran, maka ini akan menghasilkan ukhuwah, persahabatan dan persaudaraan. Hilang yang namanya kebencian, hilang yang namanya penyakit-penyakit hati. Sebab memang maksud dan tujuannya bukan untuk saling menonjolkan, ya, bukan untuk saling menonjolkan diri, tapi untuk mencapai mana yang benar. Nah, hilang yang namanya permasalahan sebagaimana yang terjadi di sebahagian orang. Ya, hatta qad yasilu bihim al-amr ila an-niza'i wal khisam. Sampai kadang di sebahagian orang itu, ya, perbedaan yang cabang tadi itu sampai mengantarkan kepada perselisihan, sampai mengantarkan kepada permusuhan, sampai mengantarkan kepada dendam.
Wa hadza la syakka yafrahu a'daul muslimin. Dan ini tidak diragukan lagi. Ini yang akan membuat musuh-musuh kaum muslimin akan bergembira. Ya. Wan niza'u bainal ummati min ashad ma yakunu fid darar. Ya. Dan perselisihan, ya, yang terjadi di tengah-tengah umat Islam ini termasuk bahaya yang paling dahsyat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Hendaklah kalian taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan kalian berselisih. Ia akan membuat kalian lemah dan hilang kekuatan kalian. Ya. Dan hendaklah kalian bersabar. Allah itu bersama dengan mereka yang bersabar. Nah, perpecahan, perselisihan akan mengantarkan kepada perpecahan, dan itu akan membuat kaum muslimin menjadi lemah. Ya, kalau kaum muslimin menjadi lemah, mereka akan mudah dihancurkan, akan mudah diadu domba oleh musuh-musuh Islam. Ya, tinggal mereka jadi kompor. Memilih kubu yang mana dari kaum muslimin, itu dikompori habis-habisan. Ya. Nah, ini tidak disadari oleh sebahagian kaum muslimin. Ya. Ini tidak disadari oleh sebahagian kaum muslimin. Itu akan membuat musuh Islam menjadi bergembira, sekaligus membuat kekuatan kaum muslimin menjadi lemah. Seperti yang saat ini kita rasakan. Nah, kaum muslimin mengalami kemunduran, kelemahan di mana-mana. وكان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في مثل هذه المسائل ولكنهم على قلب واحد على محبة وائتلاف بل إني أقول بصراحة إن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده فإنه موافق لك في الحقيقة لأن كل منكما طالب للحقيقة وبالتالي فالهدف واحد وهو الوصول إلى الحق عن الدليل. Nah, dan adalah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka pun berselisih pada permasalahan-permasalahan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Tetapi hati mereka tetap menyatu. Ya, hati mereka tetap menyatu. Hati mereka tetap saling mencintai, saling mendukung, saling menguatkan. Bahkan saya katakan dengan tegas, ini patut ditulis dengan tinta emas. Ya, bahwasanya ketika ada orang yang berbeda dengan Anda, ada orang yang berselisih pendapat dengan Anda, yang hal tersebut terjadi karena konsekuensi dari dalil yang dia pegang. Konsekuensi dari dalil yang dia pegang. Fa innahu muwafiqun laka fil haqiqah. Hakikatnya sebenarnya dia setuju dengan Anda. Dia setuju dengan Anda. Kenapa? Li'anna kullam minkum talibun lil haqiqah. Sebab antara kamu dengan dia kan tujuannya mencari kebenaran. Tujuannya mencari kebenaran. Dan fal hadfu wahidun. Maksud dan tujuannya satu, sampai kepada kebenaran, yang kebenaran itu dibangun di atas dalil. Sampai kepada kebenaran, yang kebenaran itu dibangun di atas dalil. Fahuwa idzan lam yukhalifu kama dum takiru annahu innama khalafaka bimaqtad dalil indahu. Fainal khilaf. Maka hakikatnya sebenarnya dia tidak berbeda, tidak berselisih dengan Anda. Tidak berselisih dengan Anda. Dia mencari kebenaran. Anda mencari kebenaran. Nah, dia menemukan dalil. Anda juga menemukan dalil. Dalil yang dia gunakan tentunya ada konsekuensinya. Nah, misalnya waqimus shalah, konsekuensi waqimus shalah, dirikan salat, wajib mendirikan salat. Nah, dalil yang di sebelah yang dipegang oleh saudara Anda, tentunya ada juga konsekuensinya.
Dan dia juga bertujuan sama dengan Anda, sama-sama untuk mencari kebenaran. Sehingga hakikatnya sama. Ya, hakikatnya itu sama. Nah, iya. Dia berbeda dengan Anda hanya disebabkan konsekuensi dari dalil yang dia pegang. Begitupun sebaliknya. Maka kata Syekh Utsaimin, fa'inal khilaf. Lalu di mana sisi perbedaannya? Nah, sama-sama mencari kebenaran. Nah, wa bihadhihi at-tariqah ittabaqa al-ummah ya wahidatan. Dengan cara seperti ini, ya, maka umat ini akan tetap bersatu. Wa in ikhtalafat fi ba'dil masaili liqiyamid dalil indaha. Ya, walaupun mereka berbeda, ya, pada beberapa permasalahan disebabkan mereka mesti menegakkan dalil yang mereka pegang. Nah, amma man 'anada wa kabara ba'da zuhuril haqq fala syakka annahu yajibu an yu'amila bima yastahiqquhu ba'da al-inad wal mukhalafah wa li kulli maqam maqal. Ya, ini berbeda lagi nih ya, berbeda lagi. Ya. Adapun mereka yang setelah dinampakkan kebenaran, ya, dalil atau hujjahnya itu terpatahkan, terbantahkan. Ya, entah disebabkan tidak ada sisi pendalilan, atau dalil yang dipegang itu adalah dalil yang dhaif, kalau misalnya itu hadits atau athar, ya. Nah, atau dia tidak punya dalil, maka dibantahkan dengan ayat dalil. Tapi dia tetap ngeyel dengan pendapat yang nyeleneh itu. Nah, ini berbeda lagi. Ya, sebab dia tidak mencari kebenaran. Dia mencari menang-menangan, bukan mencari kebenaran. Kalau dia mencari kebenaran, maka apa yang ditunjukkan oleh dalil, tentunya dia akan terima. Ya, walaupun itu berbeda dengan kata hatinya, berbeda dengan perasaannya, berbeda dengan kebiasaannya, berbeda dengan tradisi yang selama ini dia pegang. Nah, makanya kata beliau di sini, iya, walikulli maqam maqal. Pada setiap kondisi itu ada pembicaraan tertentu. Kondisi A, iya, ada pembicaraannya di situ. Kondisi B, ada pembicaraannya di situ. Tidak sama. Iya, beda dengan kondisi tadi. Iya, si A dan si B masing-masing punya dalil. Masing dari dalil tersebut, iya, dalilnya benar. Punya sisi pendalilan. Bisa dipahami? Iya. Nah, maka yang seperti ini Anda berlapang dada. Iya. Sebaliknya, orang yang sudah seperti yang kita contohkan tadi, iya, apa namanya, orang yang menentang dalil, dia tidak katakan dia menentang dalil, tapi dia berpegang dengan pendapatnya, berpegang dengan kebiasaannya, yang pendapat dan kebiasaan tersebut bertolak belakang dengan dalil, alias dia tidak punya dalil. Begitu ditegakkan dalil, dia menentang. Iya, mungkin dia tidak katakan saya menentang, tapi dia menolak dengan tidak mau mengamalkan dan tunduk pada kebenaran itu. Maka yang seperti ini berbeda kondisinya. Ya, maka yang seperti ini berbeda dengan kondisinya. Dan kita berinteraksi dengan dia tentunya juga berbeda. Tidak sama dengan yang tadi. Ya, tidak sama dengan yang tadi. Maka hendaknya penuntut ilmu tahu membedakan. Ya, orang-orang yang memang berjalan di atas dalil, ya, dan dalil yang mereka gunakan memang punya sisi pendalilan, dalilnya benar, ya, dan seterusnya. Dengan orang yang dari sisi dalil tidak beres, atau dia tidak punya dalil, dia hanya mengedepankan logika, perasaan, dan seterusnya. Ini berbeda dua hal ini, ya, berbeda, ya, dua hal tersebut. Nah, dan seorang penuntut ilmu dia mesti memahami, ya, kedua hal tersebut. Olehnya di penghujung kata Syekh Utsaimin, wali kulli maqam maqal. Iya, setiap kondisi itu ada pembicaraannya tertentu. Ya, setiap keadaan ada pembicaraannya tertentu, tidak sama. Ya, nah, ini penutup adab yang keempat ketika terjadi perselisihan atau perbedaan. Iya. Kalau kita mengamalkan apa yang telah diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, maka insya-Allah walaupun kita mendapatkan baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan mereka yang memang notabene penuntut ilmu, walaupun mungkin sudah dipanggil ustadz,
dipanggil kiai, ya, dan seterusnya. Kalau mereka pahami adab-adabnya, ya, maka itu tidak akan membuat mereka saling bermusuhan, ya, tidak akan membuat mereka saling berkubu-kubu. Nah, ya, tetapi kalau mereka tidak mengamalkan itu, tidak pahami dengan baik, akhirnya mereka tidak mau mengamalkan, maka yang terjadi berkubu-kubu, ya, iya. Dan ini termasuk musibah yang menimpa kita di zaman ini, iya. Nah, ada kubu A, kubu B, kubu C, mungkin sampai kubu Z. Semuanya mengaku, iya, mengaku salafi. Semuanya mengaku ahli sunnah. Nah, maka saya anjurkan untuk saya pribadi maupun kepada seluruh, ya, ikhwani fiddin, ya, rekan-rekan penuntut ilmu dan para asatidzah al-fudhala hafizakumullah, ya, kembali kepada adab yang satu ini, ya. Kembali kita mengamalkan adab yang satu ini. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berbeda pandangan. Mereka berbeda pemahaman, mereka berbeda pendapat terkadang dalam sebuah persoalan, dalam melihat dan memandang, ya, apa makna yang terkandung di balik ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan seterusnya. Tapi tidak membuat mereka berpecah belah, ya, tidak membuat mereka berkubu-kubu, ya, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, ya. Nah, itu pelajaran yang seharusnya, ya, kita renungkan. Nah, maka mari kita akhiri, ya, konflik-konflik di tengah para penuntut ilmu, ya. Walaupun kita berbeda pendapat dalam satu atau mungkin beberapa permasalahan yang itu sifatnya adalah ijtihadiyah, ya, furu'iyah, maka jangan membuat kita menjadi berpecah belah. Tetap menjaga al-ukhuwah wal-ulfah, persaudaraan dan persahabatan. Saya kira ini jemaah sekalian, semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan petang hari ini. Yang benar itu pasti datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu pasti dari sisi kami dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, ya, jika terdapat kesalahan dalam apa yang kami sampaikan, termasuk diantaranya adalah ungkapan kalimat atau kata yang mungkin ada yang tidak berkenan mendengarkannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.